kurang-kurang sedikit nggak masalah lah, kurang-kurang sedikit. Kalau kalau penjelasan yang 100% itu Bunda, kalau penjelasan yang 100% itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Kita berdebat. Gimana cara menjelaskannya, Bang? Intisarinya manusia dulu itu berharap ada juru selamat. Tuhan kasih, tidak berterima. Kenapa tidak berterima sama? Bang, itu Itu kan prinsip Nora. Di kami itu bukan nabi. Kalau Mesias itu bukan nabi, di kami itu memang betul-betul juru selamat. Bukan nabi, beda juru nabi. selamat itu adalah nabi dan rasul, karena nabi dan rasul itu yang menyampaikan wahyu. Terimanya. Jadi Yesus menerima firman menyampaikan kepada pengikutnya, yaitu siapa? Di dalam Matius 15 nomor 26, di dalam Matius 15 nomor 24, Yesus mengatakan apa? Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umatku. Siapa umatnya? Yaitu Bani Israel. Makanya dia katakan, hai Bani Israel, di dalam Markus, hai Bani Israel, dengarkanlah. Hukum yang terutama itu ialah apa? Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Nora Aditona, Ustaz Alif, dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Oh, pakai minyak juga. Ya udah, kalah Aku aku. nggak pernah bikin urap, nggak ngerti aku bikin urap. Oh, iya pula ya. Iya. Pak Dedenya Ayo, mana? silakan. Hmm. Pak Dede naik, silakan Pak Dede sama kembar berdua kalian di atas. Teman-teman di tap-tap layar ya. Oh, Bang enggak Kembar gini, Bunda Nora. Ya, ya. Ya, Kristen. Bang, kau mabuk bang? Taruh aja Pak, tahu. Wih, bang, kau masih berani kau naik di sini diskusi bang? Iyalah. Tapi suaramu kok kayak mau meninggoy bang? Ya, itu kan pendapat Bunda. Ini. Kecil kali suaramu loh. Ya, ya, ya. Jelas ini Bun. Jelas. Ya. Ya. Kau sakit ya bang ya? Coba di apa namanya, jelaskan maksudnya Mesias asli dan palsu dengan data ya Bunda, data ya, kalau bisa. Kau pula yang mau naik.
Saya pikir tadi si Pardede. Mana sih si Pardede? Rupanya saya apa ya? Moderator di sini. Nah, itu udah naik. Sebentar dulu ya, Bang. Bang Kembar izin sedikit aja dulu sama ini. Ya, silakan Pardet. Halo, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Apa cerita, mau nanya apa nih? Loh, Bahas kamu tadi apa yang sih? minta naik mau nanya apa? Lucu pula kau nih, Bang. Iya, pembahasannya apa nih sekarang? Oke, itu asli atau palsu? Asli, Mesias itu asli. Yang mana yang asli, Bang? Ya sama aja itu Mesias, Yesus, cuman itu Oke, nggak apa-apa. sebutan itu Ini, kan ini langsung to the point ya. Itu Ya. Mesias, itu kan kita buatlah Kristus ya, Kristus bahasa Yunaninya, ya kan? Iya, Bu. Nah, ini Yesus menjadi Kristus ini pada waktu dia dilahirkan atau setelah dia bangkit dari kematian? setelah semenjak dia di kandungan dia udah ini Roh Kudus datang langsung. Roma 14 nomor 9 itu bagaimana, Bang? Apa katanya isinya? Kurang tahu Sebab pula. itu Kristus dia harus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan. Itu kan tafsiran orang yang menuliskan tentang Yesus. Bunda Nora, aku itu bukan tafsiran, itu asli. Jangan sama aku, Tapi- jangan sama aku. Dia bilang tafsiran. Pardede, menurut saya itu asli. Karena begini, yang itu dia dihukum dulu, baru dia setelah mati bangkit lagi, baru jadi Mesias, jadi Kristus. Itu kejadian dari 1 sampai 33, umur 33 berarti 33 Masehi. Kalau hari ini telah lahir bagimu juru selamat, itu di abad ketiga. Tawa Bunda Nora, pedih hatiku. Sakit kepala aku. Itu tafsiran loh. Enggak, bukan tafsiran Bunda. Pardede, sebagai bukti begini. Kalau itu nanti di Kristen juga mengakui adanya Kristus di abad ketiga, abad kedua ataupun abad ketiga, yang hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Di dalam Bible dikatakan, orang banyak itu berkata, itulah Yesus, Nabi orang Nazaret. Nazaret adanya tahun berapa, Pardede? Bukan di tahun 33. Jadi adanya di abad kedua. Maka kalau Sanhedrin di 43A nomor 20 itu mengatakan Iso Nazaret matinya dihukum rajam, itu bukan di tahun 33 kejadian. Di abad ketiga itu. Aduh. Pardet, Bang Pardet, Mungkinkah? kita elus kepala aja lah Bang Pardet. Yuk. Intinya seperti Nah, bahasa Bataknya gini, Bunda Nora. Paniang kapaloden. Nah, itu bahasa Bataknya. Bahasa simpel Barat aja. ya. Saki gimana? Seperti kapalo. ini, Saki iko saki. Simpel aja, intinya seperti ini. Sebelum kelahiran Imani aja ya. Yesus, keberadaan Yesus, manusia itu berdoa memohon kepada Allah Sang Pencipta untuk dilahirkan penebus. Giliran Allah mengasih. Itu siapa kebanyakan yang orang meminta tidak itu? Siapa yang meminta itu? doa manusia dulu sebelum ada perjanjian baru. Iya, siapa yang meminta? Manusia berharap ada sang penebus dosa. Dosa Iya, apa? siapa manusianya? Itulah kemarin mau dikorbankan anaknya siapa itu? Tuhan tidak mau. Itu makanya. Aku Bang Pandi, kalau Bunda Nora ketawa, mute ya. Aku sakit hati aku ketawanya itu. Enggak, kalau secara detailnya susah kita saudara. Secara detail 100 tidak ada di dunia ini 100% bukti nyata, tidak ada. Waktu Abraham mau mengorbankan anaknya, Tuhan menggantikannya Ya, dengan Abraham apa? ya. Iya, itu yang mau dikorbankan dia. Iya, Rupanya Tuhan menggantikannya dengan apa? kurang tahu pula aku. Aduh. Biar aku bantu. Dia kawan aku Bunda Nora, kawan aku Pardede. Jangan dulu Bang, jangan dulu Bang. Dia kawan aku, minta tolong lah Bunda. Dulu Bang, sebentar. Jadi kalau Abang nggak tahu abangku, terus ngapain Abang naik ke atas?
Enggak, kita kalau secara 100% kita harus pahami, susah di dunia ini. tidak Nah ada itu yang bunda, 100% kami kan Bunda. kami CS. Nggak Nah, ada yang bunda 100%. tipis sekali pergaulan. Di akhirat nanti yang ada. Setelah ketemulah kita nanti sama Sang Pencipta baru. Kalau kita masih sharing sesama kita kurang-kurang sedikit nggak masalah lah, kurang-kurang sedikit. Kalau penjelasan yang 100% itu Bunda, kalau penjelasan yang 100% itu dari Tuhan bukan dari manusia. Kita berdebat Gimana itu cara menjelaskannya, Bang? intisarinya manusia dulu itu berharap ada juru selamat. Tuhan kasih tidak abang yang berterima. tadi bilang, Kenapa tidak berterima sebentar dulu, sama Bang, itu sebentar. Tadi abang yang bilang penjelasan itu bukan dari manusia tapi dari Tuhan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya Tuhan menjelaskan kepada manusia? Tuhan? Caranya Berfirman dalam hatinya. Ada ayatnya. kesaksian. Enggak, dengar dulu saudara yang terkasih. Ada enggak orang yang bersaksi lepas dari maut? Tontonlah. Nah, sekarang yang Mana bersaksi itu contohnya? manusia apa Tuhan? Yang bersaksi itu manusia. Ya udah. Jadi Iya, cara Tuhan. kesaksian Bentar, itu Bang langsung Dede, dari abangku. Tuhan, saudara. Bentar abangku, biar kita Iya. dapat poinnya. Jadi cara Iya. Tuhan untuk menyampaikan ini, jadi nggak masuk kita ke Mesias asli dan palsu. Kayaknya abang Iya. memang nggak ada ilmu. Maaf ya, maaf, bukan Iya. saya menjengkal. Iya. Jadi begini abangku, cara Tuhan menyampaikan wahyu firman-Nya, ajarannya, peraturannya tuh kepada manusia, itu diutuslah seorang yang namanya Nabi dan Rasul. Salah Ya, satunya betul. adalah Yesus. Di dalam Ya. Yohanes 17 nomor 8, dengarkan Bang. Yohanes 17 nomor 8, Yesus mengatakan apa? Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Jadi Yesus menerima firman, menyampaikan kepada pengikutnya, yaitu siapa? Di dalam Matius 15 nomor 26, di dalam Matius 15 nomor 24, Yesus mengatakan apa? Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umatku. Siapa umatnya? Yaitu Bani Israel. Makanya dia katakan, hai Bani Israel, di dalam Markus, hai Bani Israel, dengarkanlah. Hukum yang terutama itu ialah apa? Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi firman yang diterima oleh Yesus yang disampaikan dari Tuhannya Bapa kepada dia, itu disampaikan kepada umatnya untuk memberitahukan bahwa Tuhan Allah kita itu adalah Tuhan yang Esa. Bukan Yesusnya yang Tuhan. Itu kesimpulannya Ibu Nora. Itu kan tersebut Nora. Kesimpulan Nora. Di kami itu bukan nabi. Bu, kalau Mesias itu bukan nabi di kami. Itu memang betul-betul juru selamat. Bukan nabi, beda Juru nabi, selamat Bu. itu adalah Nabi Bu. dan Rasul. Karena Nabi dan Nah, Rasul itu yang menyampaikan Nabi. wahyu. Intinya simpel aja, Bu. Intinya. Udah simpel aja. Percaya nggak percaya terserah, kan gitu. Tergantung. Imani aja. Imani aja, Bang. Imani aja, Bang. Gini. Enggak. Kan namanya Kesaksian juru selamat. Tony Daud, coba buka di YouTube biar lebih jelasnya. Dia sudah lepas dari maut. Ada kitab YouTube bunda, ada kitab YouTube, ada kitab YouTube. Jelas. Kesaksian Aja, Abraham seorang. aja yang mau menyembelih anaknya aja kau nggak tahu siapa. Digantikan dengan apa Iya. kau nggak tahu siapa. Gini, Terus kau Bu. suruh saya belajar lagi di YouTube. Abraham, kita cerita manusianya sudah nggak ada lagi. Ini masih ada jelas, buka di YouTube kesaksian seseorang namanya Tony Daud. Udah, dia itu bukan hoax loh. Soalnya dia itu 10 tahun jaga presiden. Nggak mungkin dia bohong lagi kesaksian dia itu. ketemu siapa di Coba situ? dibuka. Dia ketemu siapa? Yes. Makanya coba dibuka Kalau kesaksian ketemu Yesus itu Tony. Yesus palsu berarti. Yesus palsu Ya, ya. Mesias situ, ya. palsu. Biar lebih jelasnya kesaksian Tony ada di YouTube. Pernyataan teman-teman Muslim bahwa Kalau aku memang aku akui kurang ini untuk menjelaskannya, tapi intinya dapatku.
Mudah-mudahan membantu Bang, kesaksian Tony. kesaksian orang-orang yang di YouTube itu bisa saja kita mengatakan itu tepo-tepo. Bisa Tipu-tipu. saja, Bang. Tipu. Sebentar Udah, dulu. dia bisa kejaga. Sebentar dulu, Bang. Nah, Dia itu sekarang kepala negara, dengar dia dulu, jaga dengar dulu, Bang. Presiden Sebentar dulu. SBY loh. Sebentar dulu. Saya bilang sebentar Ya. dulu. Seandainya Ya nggak udah. ada YouTube, dari mana landasan keimanan kamu kalau nggak dari kitabmu? Kalau bahas masalah itu Bu, satu-satu dulu. Kita bahas satu dulu, baru nanti dari mana asal-usulnya. Bukan. Saksikan dulu. Sekarang begini, Bang. Landasan keimanan kamu, seandainya belum ada gadget, dari mana kamu bisa mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Pasti dari Bible kamu sendiri kan? Iya, betul. Nah, sekarang Tapi untuk pernyataan Yesus yang menghadapi mengatakan manusia, dirinya adalah saudara kita. tunggu dulu, Bang, biar dapat poinnya. Sekarang pernyataan Yesus yang menyatakan dirinya adalah Tuhan itu, di mana Yesus mengatakan seperti itu? Sekarang gini Bu. Jangan Tujuannya sekarang. makanya- Begini ya. Jadi begini. Sekarang begini, Bu. Intinya begini. Jadi sekarang begini, Bu. Jadi begini. Intinya begini. Jangan, Ya. saya tidak perlu. Kalau aku pribadi Bu, nggak perlunya sama aku yang hidup ini 100% harus biar aku percaya. Aku membuktikan tadi Daud Tony kesaksian Bukan si seseorang Daud itu Tony. Sekarang kita bukan jangan menjawab Sekarang pertanyaan Menjawab saya. keraguan Pertanyaan saya, kawan saudara pernyataan kita itu. Bang, pernyataan Yesus di dalam kitab suci kalian itu di mana ada tertulis Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan? ada, tapi butuh waktu kita mencarinya sekarang Bu. Aduh. Kenapa? Kenapa, Bang? Buka lagi ini lagi. Intinya gini aja. berarti kamu malas biar buka jangan Bible ribet. Yohanes 1 ayat 1 kan Ibu. Nah, Kamu biar jangan malas ribet. buka Bible kamu? Firman Firman itu Allah. Aku simpel aja orangnya. Gak usah bikin ribet-ribet. Masalah rumah kita, kehidupan kita aja nggak bisa kita bahas. Oh. Nah, itu. Nah, makanya ini simpel-simpel aja, nggak usah hidup kok dipersulit. Silakan kau kembar. Ya, Bang Ebiel. Mana Ya, nih yang ya. ngomong? Kembar kok dari tadi Ya. nggak ngomong aja kau. Kau lagi Ya. sakit ya berobat aja lah dulu kau. Dia Sekarang ngomong. Ya. Ibu, dasar apa teman-teman mau menyamakan bahwa Mesias asli dan Mesias palsu? Yang palsu itu di mana dan yang asli itu di mana? Tulisnya dengan katanya di mana? Itu. Nah, itu ada Ustadz Alif itu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Kak Nora. Nah, silakan berdiskusi sama Ustadz kita. Mesias asli dan Mesias palsu, Ustadz dia bertanya. Oh, Mana dasarnya Mesias oke. asli dan Mesias palsu? Oh gitu ya. Oke baik, terima kasih. Maaf Kak Nora. Host, assalamualaikum. Maaf host. Waalaikumsalam, lanjut. Ya, baik. Pertama ini kita pelan-pelan ya. Pertama, teman-teman Kristen itu harus memahami dulu bahwa nanti akan ada Mesias yang menyesatkan. Nah, kalau di Mana Anda tahu? dari Yesus, Bang. Saya kan pecinta Yesus. Saya mohon maaf ya. Kalau ketika Islam menjelaskan, Kristen mendengarkan, nanti kalau Kristen menjelaskan, kami juga akan diam. Jadi satu-satu ngomong. Di sini yang Islam cuma 3. Saya, Raja Goda dengan Ustadz Alif. Yang Kristen, Ebiel, Kembar dengan Pardede. Sementara itu dulu, Fadil tidak- dinaikkan semua. host tidak Lanjut, termasuk ya. Ustadz. Ya, baik, terima kasih. Kayaknya di sini. Sesuai dengan pengabaran dari Yesus, bahkan dia berpesan waspadalah terhadap penyesat, terhadap Mesias palsu. Dia akan datang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kamu ikuti mereka. Itu pesan Yesus. Akan ada Mesias palsu, bisa buka di Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 4 dan 5. Berikut keterangannya nanti sampai ke bawah. Di situ menunjukkan bahwa memang nanti akan ada sosok lain yang datang kepada para pengikut Yesus dengan memakai nama Yesus.
Kata Yesus, dia akan menyesatkan banyak orang dan jangan ikuti mereka atau jangan kamu percaya. Itu pesan Yesus. Nah, sampai di sini, teman-teman Kristen sudah memahaminya atau belum? Ya teruskan Ustaz. Oke, baik, sudah dipahaminya ya. Nah, berarti ketika pertanyaan bahwa apakah ada dua Mesias atau Mesias palsu sudah terjawab berdasarkan pengajaran dari Yesus. Berikutnya, mari kita simak orang yang memanggil Yesus atau menggunakan nama Yesus. Seperti yang sering kita bahas di dalam kitab Matius, bahwa Yesus itu pernah memberitahukan kepada orang-orang yang berseru kepada Yesus. Di akhir zaman nanti, ketika Yesus bertemu dengan orang-orang tersebut, Yesus berkata begini, "Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan." Nah, jadi ada orang yang memanggil Yesus, menyebut Yesus, manggil Yesus Tuhan, nubuat pakai nama Yesus, mujizat pakai nama Yesus dan seterusnya. Pelakunya ada. Ini pelakunya ada. Sementara kata Yesus, "Aku tidak mengenal kalian." Bahkan Yesus katakan, "Kalian semua pembuat kejahatan." Nah, mari kita lihat indikasinya. Satu, ada orang yang manggil Yesus. Ketika dia menyembuhkan orang pakai nama Yesus, orang itu sembuh. Bermukjizat pakai nama Yesus, terjadi mukjizatnya kan, seperti penyembuhan orang itu. Pakai nama Yesus, orang itu sembuh. Tapi Yesus berkata, "Aku tidak mengenal kalian." Nah, kalau begitu, tadi yang membantu orang melakukan mukjizat, menyembuhkan banyak orang, itu Yesus yang mana yang bantu? Karena Yesus yang asli mengatakan, "Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua pembuat kejahatan." Berarti di sini ada dua, kan benar pembuktiannya? Memang Yesus berpesan, waspadalah terhadap Mesias palsu dan nabi palsu. Datanya Gitu. Bang. Datanya kalau data Bang. Datanya. Oke. Oh, data. Saya pakai WiFi ya. Data saya jadi aman, kecuali lampu mati. Nah, di dalam Matius 7, tadi kan saya sudah sampaikan ya, bagaimana tentang pesan Yesus kepada murid-muridnya, waspadalah akan ada Mesias palsu, nabi palsu yang akan menyesatkan banyak orang. Dia akan datang memakai namaku. Tadi pesannya. Terus itu kan di awal startnya tuh. Nah, sekarang di akhir kata Yesus kalimatnya yang peristiwa nanti. Di mana? Di Matius 7:23. Ketika dia berkata, "Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal engkau. Aku tidak pernah mengenal kalian. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan." Itu kata Yesus. Siapa yang diusir ini? Yang Yesus katakan, "Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua pembuat kejahatan." Ternyata yang diusir ini, lihat di ayat dua-duanya sebelumnya. Mereka yang berseru kepada Yesus Tuhan, bermukjizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, ngusir setan pakai nama Yesus. Dan siapa pelakunya? Banyak orang-orang Kristen. Mohon maaf, karena saya belum menemukan orang Hindu, orang Buddha ngusir setan pakai nama Yesus. Belum menemukan. Jadi sejauh ini saya temukan Kristen. Bahkan kemarin lagi live video PT-nya juga ada pendeta tuh di bandara, ada orang, "Pak pendeta, pastor, tolong saya sakit perutnya gini. Dalam nama Yesus, cus, sembuh," katanya kan gitu. Nah, benar pelakunya. Baik, orang itu disembuhkan. Pak pendeta ketika menyembuhkan, orang itu sembuh pakai nama Yesus. Sementara Yesus berkata, "Aku tidak mengenal kalian." Berarti Yesus yang mana yang bantu tadi? Nah, gitu. Oke, semoga dipahami ya. Ayatnya juga ditampilkan itu. Ditampilkan sebelumnya 21. Mungkin agak sesuai. Nah,
Ini bunyinya gini, bukan setiap orang yang berseru kepada Tunggu Bang Kembar, izin. Bang Kembar sabar dulu. Selesaikan dulu. Thank you, Sukron de Yoga. Teman-teman di tap layar di sini ya, di layar saya ya. Cukupkan 100k dulu tap layar kita biar komalnya kuat. Lanjut Bang Kembar, silakan dibaca. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukan setiap orang. Artinya bukan semua yang berseru kepada Tuhan itu akan selamat. Tetapi banyak juga orang yang berseru kepada Tuhan selamat. Karena itu bukan setiap orang. Kalau dikatakan setiap orang yang berseru pada Tuhan, Tuhan ini dengan melakukan mujizat akan mengerjakan jahat. Nah, itu berarti semua orang Kristen. Tapi di sini katakan bukan setiap orang, dan ayat ini ditunjukkan pada orang Kristen, bukan setiap orang. Loh, perhatikan itu, tolong jangan dihilangkan ayat itu. Tidak Setiap orang yang berseru. Artinya itu ditunjukkan kepada sebagian orang Kristen yang mengerjakan jahat. Walaupun kuasa Tuhan ada dalam dia, kuasa Tuhan bisa bekerja dalam dia, tapi kalau kelakuannya jahat, dan itu sangat nyata di dunia akhir zaman ini, banyak pendeta-pendeta walaupun melakukan mujizat, tapi banyak pendeta juga yang jahat. Nah, itulah yang diancam. Tuhan tidak kenal mereka walaupun mereka ada karunia yang dari Tuhan. Jadi pernyataan Bang Alif tentang bahwa ini adalah Kristus palsu, itu pernyataan yang salah. Kenapa? Yang bicaranya Yesus asli, Bang. Yang Iya, saya akui itu asli yang Yesus mengatakan. asli. Dia katakan Ya. kepada murid-muridnya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, kepada Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku loh. Tuhan akan masuk ke dalam pelan-pelan. surga. Perlu dipahami bahasa Indonesia baik. yang baik kan, Bang? Kita kan berbahasa Indonesia yang baik lah. Kita tahulah kalau dikatakan bukan setiap orang, tentunya tidak semuanya akan masuk dalam kerajaan sorga. Kenapa enggak semua masuk dalam kerajaan sorga? Walaupun dia bisa melakukan mujizat, walaupun dia bisa bernubuat. Kenapa? Karena walaupun dia ada karunia itu, pelayanan itu diteguhkan. Tetapi orangnya itu tidak akan diselamatkan karena perbuatannya jahat. Itu dikatakan buah-buahnya jahat. Itu. Silakan. Oke, saya tanggapi ya. Di ayat barusan yang Anda baca, Anda setuju itu untuk orang Kristen? Pernyataan ayat itu ditunjukkan kepada orang yang menyaksikan, pengikut. Ya, Anda setuju Kristus. itu untuk orang Kristen? Artinya Saya Kristen tanya itu dulu. pengikut Kristus. Jadi, oke, Iya. untuk orang Kristen. Ya. Oke, baik. Terima kasih atas konfirmasinya. Nah, sekarang berikutnya gini poin ayatnya. Kita pelan-pelan ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Artinya di sini, Bang, yang berseru kepada Yesus bukan Tuhan pun akan masuk ke dalam kerajaan surga kalau dia melakukan kehendak Bapa yang di surga. Percaya kepada Yesus utusan Tuhan, percaya Bapa itu satu-satunya Tuhan yang benar, dapat jaminan masuk ke dalam surga. Kata Yesus, bukan kata saya. Percaya, sekali lagi saya katakan, percaya Yesus sebagai utusan Tuhan, dan percaya Tuhan yang benar itu hanya satu, yaitu Bapa yang mengutus Yesus, orang itu dijamin masuk surga, masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Nah, ketika orang berseru kepada Yesus Tuhan, tidak ada jaminan masuk surga. Tidak ada jaminan. Kalau demikian, Bang, umat Islam percaya nggak bahwa Tuhan yang benar itu Esa? Hah? Mempelintir ini, Anda mempelintir di sini, Pak. Di mana yang saya? Di mana yang? Enggak apa-apa. Nanti kita Gini, sangkal. gini, Ya. saya jelasin ya. Kok jadi Memang dipelintir? enggak apa-apa. Izin. Apa ini? Saya jelasin di sini, saya jelasin. Jangan mempelintir. Maksud ayat itu, Pak, ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, tetapi dialah yang melakukan kehendakku. Maksudnya di sini,
Banyak Kehendak Bapakku. orang yang secara jasmani kita lihat bertekun di dalam Tuhan, tetapi dia tidak juga lupa meninggalkan meninggalkan dosa-dosanya yang lama. Tetap juga dia melakukan dosa. Tetap juga dia melakukan apa Bang. yang bertentangan dalam kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang dimaksud ayat ini, Pak. Baik. Bukan setiap Baik, orang kita yang berseru pelan-pelan ya. dengan Tuhan. Kita- Termasuk Anda, kita uji. mungkin ini. Mungkin ketika Anda sujud menyembah Tuhan 5 kali sehari, tetapi ketika Anda melakukan dosa di luar itu, Anda juga Mbak, di sini dikatakan Mbak. tenang di hadapan Tuhan, Pak. Itu ayat Saya dalilnya paham. seperti itu. Ya, saya Nah. paham. Saya Ya. paham. Memang akan ada pengikut Yesus palsu yang akan berusaha untuk membantah Kristus yang asli. Kan gini Bang ya, pelan-pelan ya. Saya enggak membantah, Pak. Saya meluruskan di sini. Oke, Justru di baik, sini, ya. baik, pelan-pelan ya. Kata Ya, pelan-pelan, saya- pelan-pelan gini, Bang. gini. Coba pelan-pelan, Baik. dengerin dulu, pelan-pelan. Baik, Pelan-pelan. saya Santai kawan, Saya jelasin ya. seruput dulu Saya jelasin dulu kopinya, ya. seruput dulu Gini. kopinya, ya. Pelan-pelan, Baik, Pak. Maksud Bapak udah ayat jelasin Pak barusan gini. gantian sebentar. Seruput dulu kopinya, ya. Jangan lupa kalau kurang kental itu ada oli bekas. Nah gini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Coba, ada jaminan nggak berseru kepada Yesus sebagai Tuhan akan masuk surga berdasarkan ayat Oh, ini? jelas ada. Jelas ada, saya tunjukin ya. Itu kalimatnya bukan. Boleh saya tunjukin dalilnya. Lah itu dalil yang kita baca barusan, Pak. Tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Apa itu kehendaknya? Coba Anda buka Nah, di apa dalam kehendaknya? Yohanes 8. Coba Anda apa buka kehendaknya? Yohanes 6, 38, 39. Bahwa inilah kehendak Bapakku, supaya dari semua yang diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Dan inilah kehendak Bapakku, supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya, kepada Kristus, kepada Yesus, dia akan memperoleh kehidupan yang kekal dan dia akan dibangkitkan di dalam kerajaan surga nanti untuk Oke, menerima kehidupan yang kekal itu. baik. Yaitu kehendak Bapa percaya kepada Yesus, betul? Itu jelas. Nah, Anda percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Semua kami percaya sesuai dalam dalil kita ya. Kami percaya dia manusia ya. Dia utusan, dia nabi. Kami percaya semuanya itu. Kami nggak pernah menyangkal Percaya. itu. Nah itu utusan nabi kan gitu. Anda percaya berarti bukan Tuhan kan? Betul, karena memang Yesus diutus ke dalam Iya, dunia yang sebagai dibantah manusia. oleh Yesus itu yang berseru Tuhan, Pak. Makanya kalau disebut Coba, nabi coba, kami gini, muslim gini deh. percaya, utusan Tuhan kami percaya, menyampaikan firman Tuhan kami percaya, untuk Bani Israel kami percaya, itulah kehendak Bapa, Gini berarti aja, Pak. muslimlah Fokus. yang masuk surga. Fokus ke ayat yang Anda tadi bawa tadi. Coba. Ya fokus Bapak yang ngajak ke Yohanes 8, ke Yohanes 6, gimana sih? Bentar Pak. Kita fokus yang ayat yang Bapak bawa tadi tentang pengajaran sesat. Siapa yang mengajarkan ajaran sesat ini di sini? Guru-guru palsu siapa coba? Yaitu bernubuat pakai coba gini ya. Oh, Bapak kan nanya Dalam itu. Galatia 1 ayat 8 dikatakan Paulus, Terima kasih sudah Sekalipun- membuka jalan. kalau ada orang di antara kamu, sekalipun malaikat dari surga pun yang datang kepadamu memberitakan suatu Injil, namun berbeda yang kami sampaikan kepadamu, maka terkutuklah dia. Nah, siapa yang datang di kemudian hari memberitakan Injil yang berbeda dengan yang diberitakan oleh para rasul? Coba, siapa? Ketika Yesus berkata, satu ya. Ketika Yesus berkata, Itu barang tadi yang Bapak siapa... baca, Injil yang beda itu yang tadi Bentar. Bapak baca. Bentar, ketika Yesus berkata ya, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, ia sudah berjun dalam hatinya. Nah, Cakep. kemudian 700 tahun kemudian datang seorang yang membawakan Injil ini. Apa katanya? Apa kata di sana? Wa in hitum illa tuksitu fil yatama fankihu, katanya kan. Ma tu'abalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Wa in hitum Pakai terjemah aja Pak kalau belum bisa baca. Aimanukum zalika anna illa taulu.
di sana. Kawinilah Terlalu suci ayat Al-Quran dilapalkan perempuan oleh yang kau sukai, pemakan 1, 2, 3, 4 Pak. orang. Apakah ini yang Mendingan. dinamakan menjelasi? Bang Ebi, Nggak Bang usah Ebi, sok-sokan. kalau mau baca Al-Quran, baca aja terjemahannya Bang, biar enak didengar. Kalau Anda baca salah-salah, kan lucu jadinya Bang. Silakan dibaca terjemahannya aja Bukan, Bang. bukan. Pelan-pelan Ini. Bang ya. Oke, Dan apabila pelan-pelan. kamu ragu terhadap perempuan-perempuan yatim bila mana engkau menikahinya, nikahilah perempuan-perempuan Sedang, yang Bang. lain yang kau sukai. 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Nah, pertanyaan saya, Dibalik, apakah Pak. Yesus atau para rasul mengajarkan hal ini? Silakan Yang mana, dijawab. Pak? Oh, enggak mengajarkan, Pak. Tidak mengajarkan. Justru tidak memberikan aturan, Apakah Pak. Yesus Iya, tidak mengajarkan, makanya enggak ada aturannya, Pak. Apakah Matius, Cuma Petrus, di Islam yang Paulus, Yohanes mengajarkan. mengajarkan Oke, hal itu? kita kembali ke poin, Pak. Orang ngomongin mukjizat, manggil nama Yesus Tuhan. Orang di sini mengatakannya juga kata Yesus Di situ bernubuat. berbicara tentang pengajaran Pak, sesat, nabi-nabi palsu yang akan datang. Pengajaran sesat, Pak Ebil. La, 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 Ini la, kata nggak ada, Yesus, nggak nyambung dengerin ini. Pak Ebil ya. Loh, kenapa jadi dibilang gak nyambung? Matius, kepanasan dia Kabur dia. lanjut Ustaz. Astagfirullahaladzim. Kan Yesus sendiri yang bilang loh, bernubuat, bermukjizat, ngusir setan, tuh terusir. Itu pakai nama Yesus. Kenapa jadi bahas pernikahan? Nggak ada bahan buat nyerang Muslim, itu nggak ada bahan. Ibarat Biasanya ya, seorang raksasa, biasanya, ada anak Pak, kecil mau nonjok nggak nyampe gitu loh. Kasihan jadinya, biasanya dipaksain. yang bawa nama Tuhan itu orang pintar, dukun. Itu. Oh, menurut Anda dukun, orang pintar gitu ya? Iya, biasanya itu kalau di orang Sumatera Utara. Enggak, pertanyaan selalu saya yang pakai digabungkannya. nama Tuhan itu pengajar, pendeta, gembala atau jemaat? Yang mengajarkan apa? Ya di situ kan, Bang. Berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi itu namamu, dan Dia tidak mengadakan bisa banyak mujizat demi namamu. Iya, dukun itu tidak bisa membedakan mana kuasa Tuhan dari Tuhan, mana kuasa dari setan. Setan Nah, pun itu. ada kuasanya, Pak. Itu Ya udah. biasanya pelakunya dukun, paranormal. Oh, Tuh. kok Jadi kenapa sudah ada teman-teman dari- Kristen suka manggilnya pendeta, Bang? Ya pendeta juga ada yang pakai nama Tuhan, yang nggak salah. Oh, berarti yang pendetanya biasanya itu dukun pakai maksudnya? itu, iya, Oh, arwah-arwah nenek moyang. Nah itu Nah, berarti dia dibantu sama Yesus palsu, betul? terakhir-terakhirnya dia pakai nama Tuhan. Nah itu Bukan terakhir. disamakan. Iya. Berarti Itu yang salahnya. membantu, ya berarti yang membantu pendeta itu ketika melakukan penyembuhan, ngusir setan, mujizat, itu yang bantu Yesus palsu, kan gitu? Bener ya? Ya setannya yang ini, yang bekerja. Lah iya, Tuhan setannya itu yang kan bekerja. baik. Dia Iya, Tuhan itu- Bang. Nah, makanya kan Yesus bilang, pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan, kan gitu. iya. Nah, berarti yang membantu mereka itu bukan Yesus asli. Karena Yesus asli Iya. katakan, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Nah, Itu berarti tadi orang dicampurnya. orang tersebut dibantu oleh Mesias palsu alias Mesias penyesat. Iya dicampur. Kan di situ poinnya. Iya, di situ Kalau poinnya. bicara Bang Ali, Lah, kalau tolonglah dengan pendetanya data. aja Jangan terusir, mengikuti- ya jemaat ya jangan ngikut lah. memutarbalikkan cerita firman Tuhan yang ada. Kan sudah Satu-satu dibahas. lah Bang Oh, Kembar. Iya, iya. Tadi kan Satu-satu. saya yang dengan Bang Alif hanya dipotong oleh teman saya yang sudah turun. Ya Bang toh. Pak Dede kalau gitu apa dulu ya, Ya. standby dulu, Diam dulu, si Bang Kembar Pak dulu Dedenya. ya Bang Pak Dede ya. Iya, iya. Lanjut. Jadi di situ ada orang yang melakukan mujizat, tetapi ditolak oleh Yesus. Kenapa ditolak oleh Yesus? Karena mereka melakukan kejahatan. Mereka adalah pengikut Kristus, tetapi mereka melakukan kejahatan. Karena itu dikatakan dalam ayat sebelumnya, bukan setiap, tolong digarisbawahi tentang hal itu.
Bukan setiap, artinya bukan semua Kristen seperti itu. Tetapi ada, artinya ada segelintir Kristen yang seperti itu. Mereka ada karunia. Kan dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku, kepada Yesus Kristus. Itu bukan diceritakan Yesus Kristus yang palsu atau yang asli. Ini pernyataan Yesus loh. Bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Jadi bukan setiap, artinya tidak semua. Karena banyak yang berseru kepada Tuhan memperoleh keselamatan. Bahkan mereka yang melakukan mujizat ini, Tuhan kasih biarlah mujizat itu terjadi agar supaya yang selamat. Tetapi mereka yang melakukan kejahatan walaupun bermujizat akan dienyahkan oleh Tuhan. Itu maksud ayat itu. Tolonglah sebagai orang Indonesia, sudah sangat jelas ayat itu. Jangan dipelintir, jangan diputar, jangan stop. Jangan framing, gak ada yang mempelintir, orang cuma membaca, udah. Jangan kayak gitulah. Lanjut Ustaz. Baik, sekarang begini ya Bang ya. Artinya, itu kan katanya artinya. Bang, sebentar ya. Kita pembuktian pelan-pelan nih. Pelan-pelan pembuktian nih. Sekarang ibunya Yesus. Ini saya kasih contoh aja, ibunya Yesus. Dan bapak tirinya Yesus. Pernah nggak dia berseru kepada Yesus, Tuhan, menyembah Yesus? Tidak ada. Pasti dia tahu dia itu anaknya. Artinya dia tidak berseru kepada Yesus Tuhan, tapi dijamin nggak ibunya Yesus masuk surga? Kalau ibunya Yesus tidak dijamin masuk surga, kebangetan. Kebangetan anak durhaka ini. Masa ibunya sendiri nggak dijamin masuk surga yang membesarkan dia, kan gitu? Tapi dia tidak berseru kepada Yesus Tuhan. Bermujizat pakai nama Yesus, nggak ada. Ini contoh. Sekarang itu tadi keluarga dekat Yesus, bapak tirinya dan ibu kandungnya. Sekarang muridnya. Menurut Yesus, di Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang Bapa sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mereka di situ murid-muridnya. Dan mereka tahu dan percaya. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Percaya Yesus utusan Tuhan. Berarti murid-murid Yesus mempercayai Yesus, dia itu sebagai utusan Tuhan. 1, 2 murid-muridnya. Penegasannya Yohanes 5:36. Aku punya kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Kata Yesus. Dia punya kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Apa itu dia katakan? Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melakukannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Posisi Yesus tetap sebagai utusan. Murid Yesus juga sudah percaya. Tidak berseru kepada Yesus Tuhan, murid-murid Yesus, keluarga Yesus tetap bisa masuk surga. Sekarang umat Islam yang tidak masuk ke dalam ajaran Yesus, tidak masuk ke dalam kitab Anda, percaya Yesus sebagai utusan Tuhan, dan percaya Tuhan yang benar itu hanya satu, sesuai dengan pengajaran Yesus. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau Bapa, satu-satunya ilah yang benar, dan percaya dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Lagi-lagi, Tuhan yang benar itu Esa, Yesus sebagai utusan Tuhan. Umat Islam percaya. Berarti itu sesuai dengan kehendak Bapa di surga, ada peluang masuk surga. Buktinya orang tua Yesus bisa masuk surga. Kalau Kristen di sini mengatakan bapak tirinya Yesus nggak masuk surga, kebangetan loh. Kebangetan terus terang saya bilang. Nah, sementara yang diancam oleh Yesus adalah orang yang berseru kepada Yesus sebagai Tuhan. Itu yang diancam. Makanya ada yang berseru kepada Yesus bukan Tuhan pun bisa masuk surga asal dia melakukan kehendak Bapa yang di surga. Tolong pahami kalimat Yesus, Bang. Oke? Semoga menjadi pencerahan untuk Anda. Saya ya bisa tuh. Ya. Pernyataan Abang ini memakai dengan loncat ke sana, loncat ke sini kayak kutu loncat. Padahal pembahasan kita dalam Matius 21. Kalau kita sudah selesai dengan pembahasan Matius 21, berarti Abang mengiyakan bahwa Matius 21 itu untuk orang Kristen dan bukan setiap orang.
Dan kalau seperti itu, abang menyimpulkan bahwa Maria tidak percaya Yesus. Tetapi kalau awalnya mereka tidak percaya, tapi pada akhirnya mereka percaya, bang. Penulis kitab Yakobus itu adalah penulis saudaranya Yesus. Bahkan dalam kitab KPR diceritakan bagaimana ibu Maria, dia menjadi penyembah Yesus. Dia tahu Yesus Kristus Tuhan. Jadi bisa terbantahkan pernyataan Bang Alif ini. Jadi pengetahuan Bang Alif, tolonglah dicari tahu lagi lebih dalam tentang kitab kami, agar supaya abang bisa mengerti bahwa ternyata Yakobus, penulis kitab Yakobus itu ada saudaranya Yesus, dan ibunya Yesus juga akhirnya menjadi penyembah Yesus, bahkan percaya kepada Yesus. Jadi pernyataan Bang Alif ini mendasar. Dasarnya datanya ada semua di kitab suci. Karena itu mungkin lebih baik Bang Alif lebih lagi menyelidikkan kitab suci. Pernyataan tentang ketuhanan Yesus itu banyak sekali, Bang. Tapi saya kasih contoh satu aja. Hanya malaikat itu kepunyaan Allah. Tetapi dia berani berkata, aku menyuruhkan malaikatku. Kalau dia bukan Tuhan, masa akan dia menyuruhkan malaikatnya? Apa yang dibuat oleh Yesus? Dia bisa mengampuni dosa. Di mana nabi-nabi yang bisa mengampuni dosa? Hanya Yesus. Dia boleh menyatakan aku dan Bapa satu adanya dalam konteksnya kalau kita mengerti. Maka di situ dijelas nyatakan sampai dia mau dilontari dengan batu. Tidak ada satu nabi pun yang berani berkata seperti Yesus. Setiap hukum Allah yang ada di dunia ini dengan kehadiran Yesus ini ditolak oleh Yesus. Bapak nggak pakai dalil Lahirannya. mah kayak di gereja jadinya. Wah, selesaikan saya lah, Bang. Saya walaupun saya Bukan pakai dalil gitu loh. narasinya. datanya Jadi ada tadi semua, Bang. Datanya ada. Ya, di mana? Tadi kan saya 24 sebutkan. ayat 36 itu datanya tentang apa? aku dan Bapa satu. Yohanes 10 ayat 30 ada datanya. Malah loncat-loncat kemana-mana. Saya mengikuti jejak dari Bang Alif sendiri yang loncat-loncat. Loh, saya Bahkan tadi kita itu Matius 7, Bang Alif sudah Astaga. loncat ke ayat-ayat yang lain sampai menyatakan Maria tidak ngasih bisa contoh kemana-mana, Bang Alif. pembuktian. Saya ikut. Coba. Saya mengikuti. Oh, berarti Bapak dari Bang kutu Alif loncat sendiri, kalau gitu. Saya mengikuti sama seperti Berarti Bang Alif. Bapak kalau gitu Bapak berarti kutu loncat ya. Ya, saya mengikuti Oh, saja iya, sesuai udah. narasi Kalau Bang Alif, saya ikuti. Wahyu 7 ayat 15. Silakan dibaca aja ayat-ayatnya itu. Oke, kita bahas ulang Matius 7. Kalau masuk ulang dalam pembahasan Matius 7 bisa. Tetapi tolong janganlah kalau sudah tidak bisa membantah dalam Matius 7 yang saya nyatakan tadi, janganlah lompat-lompat ke ayat-ayat yang lain dengan penjelasan dan dalil yang diputarbalikkan. Oke. Matius 7 ayat 15, hal pengajaran yang sesat. Saya baca aja dari sini ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu datang kepadamu dengan menyamar. Kenapa dikecilkan? Oke. Oh, kirain mau Waspadalah terhadap- buka sendiri di datanya. Silakan, aku bantu aja. Iya, di kitab saya ini kekecilan tulisannya, kekecilan. Tapi bisa saya baca, bisa. Ya, makanya nggak pernah bisa dibaca kan. Itulah jarang kebaca kayak gitu. Bang, saya sudah mempelajari kitab suci saya. Iya, kekecilan kan. Sudah bisa mempelajari sampai kepada hal-hal. Abang hanya tahu ayat-ayat yang Baca dulu, Bang. Baca dulu. nggak usah kita bernarasi. Itu kan saya membahas narasi Abang. Dibaca dulu, Waspadalah ayo. terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tapi sesungguhnya mereka itu serigala yang buas. Daripadanya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dan semak duri dan buah daripada rumput duri? Ya. Oke, dari buahnya coba. Dari buahnya apa buahnya tuh? Dari buahnya kamu dapat mengenal dia. Dan buahnya Buahnya itu apa? perbuatan, Bang, perbuatan. Dari Silakan, buahnya lah Ustaz kamu Ali. akan mengenal mereka itu. Dapatkah seorang memetik buah anggur dapatkah mereka memetik kebaikan? Sukacita kan itu hubungan anggur dengan sukacita. Dari semak duri atau buah daripada rumput duri, artinya itu bisa tentang Oke. buah kelakuan yang dikeluarkan orang itu. Ayat 17. Baik. Demikianlah Oh, setiap masih baca. pohon kehidupan yang
baik menghasilkan buah yang baik. Iya, itu tuh. Kehidupan yang baik menghasilkan buah yang baik. Itu bicara tentang kelakuan, Bang. Baca dulu, baca Pohon dulu. yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Itu sangat jelas. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, ya toh? Tidak mungkin Baca pohon dulu, yang baik baca, itu baca, menghasilkan baca. buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Oke, Nah, setiap pohon yang dipahami. tidak Baik, menghasilkan Bang Mandi, buah saya yang tanggapi baik, kalau gitu. pasti ditebang dan dibuang Iya, ke dalam paham. Betul, api. betul. Kita buktikan ya, kita buktikan. Nah, menurut Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, ngusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, itu buah yang baik atau yang buruk? Atau yang jahat? Jawab. Saya sudah menjawab dengan tenang dan santai iya. bahwa pernyataan itu, saya katakan buah itu berhubungan dengan kelakuan. Lah, itu Kalau dia buah yang baik, dia kelakuannya Itu. baik. Itu Tapi contohnya, Yesus pertanyaan sudah Pak contohin, Alif, Pak. Itu udah mujizat, di- Bang. Itu karunia yang Mbak Alif ketanyakan. Iya, itu itu karunia perbuatan. yang Iya, diberikan pertanyaan Tuhan saya, Pak. namanya karunia. Pak. Pertanyaan saya, itu buah yang baik atau buah yang jahat? Itu bukan bicara Berdasarkan- buah, tapi pernyataan abang kan itu nubuat. Lah, itu kan dari dicontohin sama Yesus. Itu karunia namanya, bukan buah. Buah bicara tentang kelakuan. Iya toh? Iya, Tetapi kelakuan, itu tidak kan karunia, karunia perbuatan. nubuatan. Karunia Bang, menyembuhkan Bang. orang. Itu Bang, Itu Yesus berkata, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. itu Perbuatan buat kan? kejahatan. Dari buahnya Nah. kamu kenal, ya toh? Lah itu buahnya. Perbuatan itu perbuatan kan Nah, ayat awal, perbuatannya pohon tadi yang seperti baik. apa, Pak? Coba, perbuatannya tadi seperti apa menurut Yesus? Perbuatan jahat. Kalau Iya. bicara tentang Gini, nubuat, menyembuhkan kata itu Yesus, karunia, Bang. kata Itu Yesus, karunia. satu ngusir setan pakai nama Yesus, bernubuat itulah pakai nama Yesus. Karunia namanya karunia musuh setan, karunia nubuatan. Kalau abang tak percaya itu hubungan 1 Korintus 14, 13, Iya. 14, 15. Ya, Itu hubungan, Bang. Cuma abang nggak ngerti, jadi abang bertanya mutar balikan. Nah, enggak, lo kok jadi Muter muter balikan balik? ayat, Abang. Tadi itu kan satu perikop, Bang, tentang Iya, satu pengajar perikop. sesat. Coba baca. Nah, Saya sendiri- Abang Yesus sudah baca, gini, janganlah Bang, putar balikan, Coba Bang. gantian dulu Bang Kembar, nanti Ya, ditanggapi semua. siapa dulu? Saya kan sampai bicara, kemudian dipotong. Ustadz Bos. Alif dulu, Ustadz Alif sudah ditanggapi baca dulu. Silakan. sudah baca tadi. Kan sudah jelas dari buahnya kita akan melihat. Kan gitu. Contoh buah dari pengajaran sesat itu apa? Ngusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, bermukjizat pakai nama Yesus, berseru kepada Yesus sebagai Tuhan. Itu kan Yesus sudah contohin, Bang, kalimatnya. Itu ayat tadi itu bersambung ke bawah. Nah, kata Yesus, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Itu bukan perbuatan baik. Kalau itu perbuatan jahat, berarti itu kan buahnya. Berarti pohonnya juga jahat, pengajaran jahat. Berarti mengikuti nabi palsu. Karena Yesus katakan itu perbuatan jahat. Kalian semua pembuat kejahatan. Jangan dipelintir-pelintir perkataan Yesus, Bang. Kasihan, udah Yesus difitnah pula. Nah, kenapa saya tadi katakan, Bun? Ya, oh ya, silakan. Oke. Tadi sudah dibaca dengan jelas setiap pohon yang baik mengeluarkan buah yang baik. Pohon itu bicara tentang kehidupan kita. Buah itu bicara tentang kelakuan. Karena itu kalau pohon yang baik, dia akan mengeluarkan buah yang baik, kelakuan yang baik. Saya potong izin ya, ini kita berbicara teologinya ya teman-teman. Iya, Kristen teologinya ya. seperti bicara itu, pohon Bang. itu, bicara pohon itu yang mengajarkan, buahnya itu pengajarannya. Itu kan perikopnya hal pengajaran sesat. Kenapa sih teman-teman Kristen nggak paham yang gitu-gitu? Pohonnya itu yang mengajarkan, orang sok-sok oknum yang mengajarkan, buahnya itu ajarannya. Karena perikopnya hal pengajaran sesat. Masuk akal nggak pembahasan teologinya? Masuk akal, Paman. Lanjut. Bangsa Israel pun diumpamakan seperti pohon. Bangsa Israel diumpamakan seperti pohon. Pengikut-pengikut Kristus pun diumpamakan seperti pohon. Karena itu dihubungkan dengan ini. Ada pengajaran sesat. Pengajaran sesatnya apa? Itulah mereka pakai nama Tuhan. Karena itu kata itu ayat 21 di situ dituliskan gini.
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Tuhan mengatakan itu. Jadi kalau kita hubungkan bahwa perkataan ini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masukkan kalian surga, melainkan mereka bernubuat demi namaku. Itu perbuatan baik kalau bernubuat. Kalau dihubungkan dengan kejahatan perbuatan baik, maka itu bukan jahat. Menyembuhkan orang yang mati, itu perbuatan baik. Tetapi yang mereka buat, buah mereka, perbuatan mereka itu Jangan itu lari dari daripada mereka yang perikop, melakukan Bang. jahat. Bang Kembat, Iya, perikopnya kan itu yang pengajaran bersebut sesat. kepada- Yesus ini mengajarkan kepada murid-muridnya atau kepada orang-orang aliteng, pengajaran sesat itu kayak gini. Mereka bernubuat, bermujizat, memanggil aku Tuhan. Itu itu buahnya loh, pengajarannya loh. Hal pengajaran, makanya baca perikop, Bang. Lihat perikop. Aduh, kayak mananya ini? Ya, tapi kesimpulan dari cerita itu dapat kita melihat bahwa di dalam cerita itu kalau bicara tentang mengusir setan bernubuat itu bicara tentang karunia bukan buah, Bang. Gini, Itu kalau gitu karunia. begini, Bang. Kalau gitu begini, buah itu bicara tentang kelakuan. Oke. Berikanlah saya untuk kesempatan Iya, itu tuh. menjawab. Gimana ini? Itu udah diulang-ulang terus, Bang. Iya, Udah karena kalian nggak diulang-ulang ngerti. terus. Itu aja Ya, yang kalian sekarang, tanyakan, oke. toh. Kasih saya pengertian ya. Abang jawab ya. Itu Saya yang- tanya simpel aja. Abang bilang saya nggak ngerti, kami nggak ngerti. Kasih saya jawaban agar kami mengerti. Oke, berdasarkan Yesus pernyataannya di situ bahwa enyahlah kalian daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Yang diusir oleh Yesus di situ orang Kristen atau bukan orang Kristen? Silakan dijawab. Kasih kami pengertian. Iya. Itu adalah orang Kristen yang melakukan kejahatan. Karena itu bukan setiap, garis bawahi, bukan setiap yang berseru kepadaku, kepada Yesus yang asli, kepadaku, pernyataan itu. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan itu akan selamat. Kenapa? Karena bukan setiap orang. Karena banyak orang yang mengaku berseru kepada Tuhan, dia adalah Kristen. Dia bisa saja bermujizat, ada karunia dalam kehidupannya. Tetapi perbuatannya, itulah yang dikatakan buah. Jahat semata-mata. Iya, udah. Di situ tidak jelaskan bahwa pengajaran A dan B, tetapi itulah ajaran yang sesat. Dia bisa menyembuhkan. Tetapi contoh kehidupannya adalah Mau dipoles kehidupan yang kayak jahat. mana lagi sih, Pak? Buahnya adalah buah yang Ini udah jahat. amplas paling mulus ini. Nggak perlu Ini lah sudah kita sejelas poles-poles sejelas-jelasnya, lagi. tapi Ya sudah Anda lah yang jelas, Bang. mengabulkannya. Abang tadi sudah jawab, sudah bantu jawab. Coba tampilkan Kasih datanya, kemudian dibaca kembali, Abang. Itu bisa dimengerti. Saya Abang juga bisa tadi dengan sudah kasar setuju, buka kamera, Bang. tetapi Bang, saya Bang. menyampaikan Bang. itu yang tertulis. Bang, poin kesimpulannya Abang tadi sudah jawab. Pertanyaan saya, di Matius 7:23 kan Yesus mengusir orang. Bahkan dikatakan tidak kenal. Bahkan dia berkata pembuat kejahatan. Siapa yang diusirnya? Di dua-duanya. Perbuatannya seperti itu. Itu nyambung ayat. Lalu Ya, saya 21, tanya, 22, di sini, Bang. iya, 22. di sini yang diusir orang Kristen atau bukan? Ternyata Anda sudah jawab orang Kristen. Kalaulah demikian, berarti ini mereka bernubuat, bermukjizat, dan melakukan penyembuhan itu bukan pakai Yesus yang asli. Kan gitu. Dia melakukan bermukjizat, menyembuhkan. Kan gitu ya. Bukan Bernubuat. seperti itu, Bang. Karena Bang, yang berseru kok jadi bukan seperti- kepadaku, berseru kepadaku, kepada Tuhan, Tuhan berkata yang berseru kepadaku, bukan kepada Kristus Itu yang di lain, Bang. 21-nya, di Itu sudah 21. penyelewengan. Boleh di 21, kan tadi saya sudah katakan, Bang. Tidak ada jaminan masuk surga bagi orang yang berseru kepada Yesus Tuhan. Betul? Betul? Setuju? Tidak melakukan jahat, artinya tidak ada jaminan. Setuju. Matius 7:21. Kristen pun, ini saya kan, Abang kan bertanya, saya jawab. Mereka yang melakukan kejahatan walaupun agamanya Kristen, walaupun dia sudah ada karunia, tapi kalau kelakuan buahnya jahat, dia akan tidak dikenal oleh Tuhan. Gitu, Bang. Lah iya. Orang yang berseru kepada Yesus Tuhan tidak ada jaminan masuk surga. Kan gitu poinnya. Lagi di luar Yesus, Bang. Loh,
Apatah lagi di luar jalan itu, apatah lagi di luar kebenaran itu, apatah lagi di luar Nah, hidup. kita Yesus lihat. kan yang berlakulah jalan kebenaran dan hidup, Bang. Dia jalan. Kalau Nah, dipercaya jangan sebagai cari jalan, jalan saya lagi. percaya, Bang. Saya percaya kalau jalan saya percaya. Berarti poinnya tentang bukan memanggil Yesus Tuhan. Nah, sekarang kan di situ Kak poinnya, coba pelan-pelan ya. Bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Melakukan yang poin pastinya adalah yang dijamin masuk surga itu yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Itu kata Yesus. Memanggil Yesus Tuhan bukan jaminan masuk surga, tapi jaminan masuk surga melakukan kehendak Elohim yang di surga. Maka pertanyaannya, berdasarkan kehendak Elohim yang di surga, Yesus itu sebagai Tuhan atau hamba Tuhan? Monggo dijawab. Kalau pertanyaannya Yesus itu sebagai Tuhan atau sebagai hamba Tuhan, ya, pernyataan Yesus ini, bayangkan mereka bisa menyembuhkan dengan nama Tuhan Yesus. Mereka bisa bermujizat dengan nama Yesus, padahal mereka melakukan kejahatan. Jadi kejahatan inilah yang membuat Yesus tidak kenal mereka. Tapi tentang karunia itu mereka lakukan atas nama Yesus. Artinya ada kemahakuasaan Kristus di sana. Ada kemahakuasaan, ya, jadi arti ke situ pernyataan Yesus bahwa lagi. Dia adalah Tuhan. Dan banyak ayat-ayat pendukung yang menyatakan bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan. Nabi siapa yang bisa berkata, pakai namaku maka engkau akan sembuh? Tidak ada. Tapi Yesus berani berkata, berseru demi namaku. Bukan setiap orang yang berseru demi namaku loh. Artinya pakai nama Yesus. Bang, itu bukan yang saya berkuasanya nama tanyakan, Yesus Bang. itu. Bang, maaf. Betapa sangat maha kuasanya. Ini abang kan bertanya, saya menjelaskan. Enggak, pertanyaan saya tadi Abang, bukan pandangan itu. abang itu enggak menyatakan dia sebagai manusia, Pertanyaannya sebagai itu Allah. bukan Maka itu, saya Bang. menegaskan, tolong jangan Pertanyaannya dipotong, bukan Bang. itu. Bukan. Saya menjawab. Abang jawab lagi, nanti saya cuma meluruskan aja pertanyaan saya, ingin kembali ke pertanyaan saya. Gini, berdasarkan pernyataan Elohim di surga, di Matius 12 nomor 18, Yesus itu dipanggil sebagai hamba Tuhan, sebagai hambaku. Nah, Anda setuju nggak Bapak Elohim di langit memanggil Yesus sebagai hambanya? Anda setuju nggak? Ayo, Anda setuju? Ya kalau Anda nggak setuju, benar Datanya ikut Bang, Mesias mana palsu. datanya? Mana Bang datanya? Kita kan Matius masih dalam diskusi. 12, udah saya sampaikan tadi. Matius 7, kan belum selesai Matius 7. Kalau abang mau melompat ke ayat yang lain, saya akan melompat ke ayat yang lain yang menyatakan Yesus Kristus Bukan. Tuhan. Nah, makanya kan Janganlah. tadi melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bapak yang di surga berseru kepada Yesus sebagai hamba Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Pertanyaan saya, Anda setuju nggak? Kan dalam diskusi ini kita masih membahas Matius 7. Pada saat Iya, Matius 7 sudah Matius selesai 7, kita bahas. betul. Saya akan melompat ke ayat yang lain dan saya akan mencari pelan-pelan. akan- Yang dijamin masuk surga itu menurut Yesus yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Oke? Kan itu poin penting jaminannya, bukan berseru kepada Yesus Tuhannya, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Barometernya kehendak Bapa dulu untuk menentukan orang itu masuk surga, bukan manggil Yesus Tuhannya, bukan. Itu kata Yesus. Kan di situ jelas bunyi ayatnya di 21 itu. Nah, sekarang Elohim yang di surga berseru kepada Yesus sebagai hamba Tuhan. Anda setuju atau tidak? Diam dulu. Ya, gimana, Bang? Jadi tolak ukurnya, barometernya yang Abang maksud bahwa ini bicara tentang Yesus sebagai hamba, bahwa sebagai hamba untuk menjaga nama Tuhan itu bukan jaminan selamat. Itu jaminan selamat adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Itu maksud pertanyaannya, Bang. Iya, sementara Bapak di surga itu berkata Yesus itu hamba Tuhan. Oke. Bapak di surga memanggil Yesus itu sebagai hamba Tuhan.
Yesus itu berarti sebagai hamba Tuhan. Anda paham nggak di sini poinnya? Kan tadi yang dijamin masuk surga menurut Yesus barometernya adalah melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bukan orang yang berseru kepada Yesus Tuhan, bukan setiap orang yang berseru kepada Yesus Tuhan. Iya. Nah, sekarang tapi yang masuk surga itu melakukan kehendak Bapa yang di surga. Sekarang kita poinnya nih, perbandingan. Nah, Bapa di surga memanggil Yesus, mendudukan posisi Yesus sebagai Tuhan atau hamba Tuhan. Iya. Pernyataan Bapa di surga memanggil Yesus menunjukkan ayat pendukungnya mana? Coba diberikan. Iya. Datanya. Matius 12 nomor 18. Nah, kita lompat ke Matius 12 ya. Jadi udah selesai Matius 7 ya. Kok jadi udah selesai? Ini menentukan hamba dengan Tuhan. Anda tadi memaksakan manggil Tuhan, sementara Bapak di surga manggilnya hamba Tuhan. Aduh, Mak, kenapa nggak paham-paham sih? Matius 12 ayat berapa, Bang? Apa saya harus jadi Matius 12 nomor 18 itu menurut Elohim. Ayat 18 ya. Ya. Inilah hamba pilihanku dan kekasihku yang berkenan kepada hatiku. Maka aku akan membubuh rohku ke atasnya, dan ia akan menyatakan hukum kepada segala orang kafir. Terus kayaknya mungkin speakerku bermasalah kali ya, karena apa yang saya tanyakan ayatnya nggak dibaca dan nggak tahu yang dibaca yang mana. Tapi ya nggak apa-apa sih, karena kan memang kalau makin lama makin agak ngehe. 19 toh? Matius 12 ayat 19. Matius 12.000 ayat 180, Bang. Ayat 18 ya, saya baca kembali. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ya, terus? Ya, di situ menurut Elohim, Yesus itu sebagai hamba Tuhan. Oke? Anda setuju? Atau Anda tolak? Ya, itu hak Anda. Hak Anda ya. Kalau Anda tolak, hak Anda terima, hak Anda. Bang Alif bahwa ini atau kasih ngeles terbaiknya deh. Ngeles terbaiknya gimana, silakan. Ya, ini adalah pernyataan dari kitab Injil, kitab Yesaya, Bang. Jadi itu Yesaya. Jadi itu karena itu pernyataan ini pernyataan penggenapan tentang kitab Yesaya. Kalau penggenapan kitab Yesaya itu sangat jelas. Pernyataan. Berarti Anda setuju ya? Yesaya. Iya, tapi penjelasannya nggak sampai di situ. Yesaya 9 pernyataannya gimana? Menurut Tuhannya Yesus, Allah Immanuel, dialah Bapa yang perkasa, Allah yang kekal. Itu kitab Yesaya, Cuk. Itu di dalam kitab Yesaya. Saya paham supaya tergenapi nubuatan bahwa nanti Yesus di situ diseru menjadi seorang hamba. Dia itu ya, seorang hamba. Kan dia dari firman menjadi manusia, itu kan mengerjakan tugas sebagai hamba. Nah, dia sebagai hamba Tuhan. Oke. Iya, Anda setuju? Baik. Itu firman Tuhannya. Sekarang kita ke khutbah Petrusnya, para muridnya. Lompat lagi. Penguatnya dong. Loh, kok lo? Yaudah, Anda tadi udah setuju kalau Yesus hamba Tuhan, udah setuju? Iya, tetapi kalau cara penggiringan opini yang seperti penggiringan ini, opini? maka ini penggiringan yang oke, saya ikuti, Bang. Iya, Anda sekarang setuju? Sebentar, Bang. Saya mau sekarang Anda setuju kalau Yesus itu hamba Tuhan? Iya, menurut saya itu kan kalau berseru kepada Yesus Tuhan.
Nah, Anda sudah setuju Yesus hamba Tuhan. Maka Anda kalau setuju berseru kalau Yesus kepada Tuhan, Yesus Bang? Tuhan, itu tidak ada jaminan masuk surga, Bang. Siapa bilang tidak ada jaminan, Bang? Lah itu tadi tidak dijamin. Anda menyeru Yesus Tuhan, Anda menyeru Yesus itu sebagai nabi. Kalau Anda melakukan kejahatan, itu artinya Anda tidak akan masuk surga. Bukan nabi, Sudah menyeru itu Yesus Tuhan itu tadi di situ, Bang. perbandingan kata tentang bahwa walaupun kita sudah menyeru, sudah mengetahui dia itu adalah Tuhan, tetapi kalau kita melakukan jahat, maka kita akan masuk surga. Nah, apatah lagi mereka yang tidak mengenal Kristus Yesus yang datang sebagai Tuhan. Kelahirannya Sebagai saja sudah manusia, dikuatkan. kok Kristus yang kenapa datang jadi sebagai Tuhan. ngarang-ngarang gini ah? Bukan Bang, ngarang. jangan ngarang Ayat-ayatnya dong. ada, Bang. Ayatnya ada. Ayatnya Artinya, ada Yesus sebagai manusia atau sebagai Tuhan ketika dia datang? sebagai Tuhan ada ayatnya, sebagai manusia ada ayatnya. Ini. Tapi penggiringan opini abang berarti selalu ajaran menyatakan ini sebagai antikris. Tuhan, tapi menyembunyikan pernyataan Saya Yesus baca sebagai ya. Tuhan. Saya baca nih dalilnya nih. Sebab banyak penyesat saya ulang deh. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Anda tadi tidak percaya Yesus sebagai manusia. Menurut kitab Anda tertulis di 2 Yohanes 1 nomor 7, itu si penyisit dan antikristis. Anda ini aneh. Loh, kok Saya jadi aneh? selalu menyatakan Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14, firman telah menjadi manusia. Anda ambil ayat untuk aduh. Anda ini aneh. Bang Ali. Kok jadi aneh? Anda aneh karena saya mengangkat Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ayat-ayat sebelumnya dikatakan oleh dialah maka jadi segala sesuatu. Itu pernyataan saya- Yohanes yang sangat dekat dengan Anda Yesus percaya yang menyatakan Yesus datang sebagai Yesus manusia Kristus atau Tuhan. bukan manusia, Bang? Ya saya katakan saya percaya, setuju dengan ayat tadi. Tetapi pernyataan Anda tentang Yesus percaya dia sebagai datang manusia. sebagai manusia? Iya, karena firman menjadi manusia toh. Lah, kenapa tadi Anda katakan dia sebagai Tuhan? Tidak percaya sebagai manusia? Karena pernyataan Tuhan coba Anda baca Yohanes 1. Pernyataan Di Tuhan situ tadi sangat dia jelas hamba dikatakan Tuhan. oleh dianya segala Pernyataan sesuatu Tuhan jadi. tadi dia bilang hamba Tuhan. Iya. Dia Lah, bisa iya. karena dia datang ke dunia untuk melayani pekerjaan, untuk melakukan menggenapi setiap nubuatan. Penggenapan nubuatan Yesaya digenapi bahwa dia sebagai hamba Tuhan, tapi penggenapan dia sebagai Immanuel artinya Allah beserta kita itu digenapi oleh Yesus. Jangan itu Bang Alif menerima pernyataan Yesus sebagai anak manusia, tapi Bang Alif menolak pernyataan Yesus sebagai Allah. Maka itu Ya, di mana itu Yesus yang bukan hal mengajarkan yang itu? gender untuk Mama, jadi budara sama gue. Di mana Yesus mengatakan itu? Orang dia bilang dia sebagai hamba Tuhan. Bahkan Ya. dia katakan seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Begitu juga utusan daripada dia yang mengutusnya. karena dia datang sebagai manusia, Bang Ali. Nah, tadi Anda bilang dia bukan manusia, datangnya sebagai Tuhan. Pernyataan Yesus dia datang sebagai manusia. Pernyataan Yesus dia datang, dia menyatakan bahwa dia adalah Allah, adalah Tuhan, itu dinyatakan jelas. Di mana? Di Coba mana? baca. Di mana? Oke, ginilah. Kita baca Yohanes 1 ayat 1 dan seterusnya sampai Yohanes 1 nomor 1 siapa yang bicara? Kok Yesus sih? Iyalah kan dia loh katanya bicara pakai akal lah berpikir Enggak, bahwa Yohanes adalah Anda murid yang bilang sangat dekat Yesus berkata dengan sebagai Yesus. Tuhan. Di mana dalilnya? Yohanes 1 nomor 1. Yohanes 1 nomor 1 emang di situ Yesus yang berbicara. Oke, gini aja. Yohanes 10 ayat 30 aja. Oke. Yohanes 10:30. Ya. Aku dan Bapa adalah satu. Seterusnya. Dengan pernyataan Yesus kepada yang satu apa maksudnya? Aku dan Bapa adalah satu. Ada berapa pribadi di situ, Bang? Kan pertanyaannya sebagai Tuhan, baca aja dulu. Kita selesaikan dulu Iya, pernyataan ini. bukan. Jangan lagi bapak pribadi, Bang. Lah, enggak, buktikan dulu kan Anda bahas Gini, Yohanes gini. 10:30. Saya baca aja. Kalau abang nggak mau, saya aja yang baca. Udah saya baca barusan. Ya, saya Aku aja dan yang Bapa baca. adalah satu. Iya, tapi saya bilang kan, saya katakan Memang kan masih abang ada tambahannya? baca.
selanjutnya. Oke, mungkin gini aja Ustadz Alif, Bang Tempat. Astagfirullahaladzim. Coba kasih kesempatan teman-teman Kristen yang lain juga. Ini kan ada Bang Belajar, Bang Rostrum, Pak Pastor Rostrum, sama Bang Andreas. Kristen semua ya, teman-teman ya. Dibuka mute-nya Bang Andreas. Dan Kristen. Kalau Kristen semua, mungkin saya minta tanggapan dari Bang Belajar, Andreas, terus Bang Rostrum. Ini ada pembahasan di Matius 7:15 sampai 23 yang perikopnya itu hal pengajaran sesat. Bagaimana menurut teman-teman Kristen yang lain? Bang Belajar, silakan Bang Belajar. Tadi menurut saya sih penjelasannya Bang Kam itu benar. Sudah tepat menurut pendapat saya ya. Tapi Bang Alifnya Pak putar lagi, loncat lagi. Bingung jadi. Berapa? Matius 10. Maaf motong. Matius 7:15 sampai 23 Pak Pastor. Oke, Bang Andreas, silakan tanggapannya Bang Andreas. Apa itu yang mana yang saya mau tanggapi? Matius 7:15 sampai 23 itu berbicara tentang apa? Silakan dijelaskan. Oh, itu kan berbicara yang judulnya itu pengajaran sesat ya. Ya, Yoi, betul itu. Oke, jadi itu kan kalau kita baca dan runut sampai selesai itu kan berbicara atau tertuju kepada pengajar yang sesat. Jadi pengajar yang sesat itu atau nabi-nabi palsu itulah yang nanti yang ditolak. Itu nanti yang ditolak itu. Ya, itu poinnya itu. Bahwa pada hari terakhir banyak yang datang kepada Yesus itu berkata, bukankah kami ini bernubuat demi namamu, ya kan, menyembuhkan orang demi namamu, mengusir setan demi namamu. Tapi kan ini pengajaran sesat yang berbicara seperti itu kepada Yesus, bukan orang yang benar. Itulah yang ditolak. Makanya Yesus katakan, nyala daripada aku tidak mengenal kalian. Seperti itu. Izin satu pertanyaan, itu agama apa yang dimaksud di situ? Islam kah, Bunda kah, Hindu kan, ateis kah atau apa? Silakan. Oke, saya jelaskan. Pokoknya itu tidak menyangkut mau agama apa keyakinannya, tetapi yang penting bahwa dia itu datang. Ada orang itu datang, tetapi yang datang kepada dia itu adalah palsu, tidak benar. Umpamakan saya begini, saya kan tidak menerima Yesus ini di dunia ini, saya tidak kenal, saya tidak tahu kan. Tapi pada hari terakhir nanti saya datang kepada Yesus bilang, Yesus, saya ini, bukankah saya ini? Ya itu pengakuan saya kan, padahal kenyataannya tidak. Selama saya di dunia ini saya bukan pengikutnya, saya tidak menerima pengajarannya. Tapi pada hari terakhir nanti saya datang itu mengaku kepada Yesus, berbicara bahwa bukankah saya ini adalah pengikut, atau bukankah saya ini berdoa dalam namamu. Baik, Sudah saya dapat, tangkap. Ya, saya tangkap poinnya. Silakan Pak Pastor, karena saya perhatikan teman-teman Kristen ini belum ada yang mumpuni menjelaskan Matius 7:15 sampai 23 pengajaran sesat. Pak Pastor Rostrum, silakan. Iya, ini pengajaran sesat ini kan kalau kita ngomong Matius ya, Injil Matius ini kan salah satu kitab karangan di dalam sinoptik ya. Di sini itu diperuntukkan untuk setelah kepergian Yesus ya, setelah kepergian Yesus, proses setelah kepergian Yesus dari dunia ini gitu, untuk waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, yang menyamar seperti domba kan. Kemudian yang bernubuat demi Izin Bang Rostrum. ya. Bang Rostrum, itu kan di Matius 7:20-nya Yesus pesan lagi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Di situ ada berbicara pohon, ada berbicara buah. Mohon penjelasannya dong Bang Rostrum, Pak Pastor. Buah dengan pohon dan buah itu apa maksudnya? Silakan. Setiap pohon dan buah maksudnya gimana ya? Saya kan baru Iya, masuk. Matius 7:16-17 itu kan ada berbicara buah dan pohon. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkan orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari pohon duri. Demikianlah setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Ya. Sedangkan pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Maksud Ya. pohon dan buah itu apa? Silakan Bang Rostrum. Maksud pohon ini ya dari pengajaran kan. Dari pengajaran tadi akan kelihatan dan nanti akan muncul atau Yang menghasilkan mengajarkan buah. mungkin ya, maksudnya Bang Rostrum. Pohonnya itu yang mengajarkan, buahnya itu pengajarannya gitu ya? Iya, betul. Oke, siap. Silakan lanjut.
Ya lanjut ke mungkin teman-teman yang lain mau nambahin. Lanjut. Ustadz Alif mungkin mau masuk lagi? Tanggapan dari teman-teman Kristen yang tadi di Matius 7 ini, sayang sekali itu tidak mau jujur. Itu yang saya sayangkan ya. Sebenarnya kalau memang kita sederhanakan kalimat, karena pengusiran Yesus, pengusiran yang dilakukan oleh Yesus itu tidak akan kemana-mana, tidak akan kepada siapapun kecuali dia itu orang Kristen, atau bisa dikatakan juga Katolik. Itu sudah sangat jelas. Nggak bisa kalau dikatakan itu kepada siapapun tuh nggak bisa. Maka kalau diskusinya nggak mau jujur, kita mau pakai data apa? Kalau pernyataan Yesus sendiri tidak mau dipakai, kita mau pakai data siapa? Hanya kita akan menghabiskan waktu aja terus, kan gitu. Makanya cuma dari tadi teman-teman Kristen itu cuma hanya memberikan ngeles terbaiknya kepada Kalau kami. saya tidak ngeles saya. Yang tidak jujurnya dari segi apa dulu? Baik, yang Pak Alif, diusir coba oleh terangkan. Yesus, yang diusir oleh Yesus di situ merujuk kepada orang Kristen. Anda setuju atau tidak? Ya, Setuju. Saya Setuju. Nah, setuju. Nah, berarti Bentar dulu Ustadz, kita tanya satu-satu dulu karena Ya, ada yang boleh, lain yang tidak setuju mungkin. Bang Kembar setuju nggak yang diusir orang Kristen? Bang Kembar, silakan. Bang Rostrum juga. Orang Sudah Kristen yang melakukan jahat itu yang paling tepatnya. Orang Kristen Baik. yang melakukan kejahatan. Baik, poinnya orang Kristen ya, poin attack-nya. Bang Rostrum monitor? Iya itu Setuju, Bang? orang Kristen setuju. Nah, tadi orang Kristen setuju ditambah poinnya yang melakukan kejahatan. Kata Yesus juga demikian. Memang kalian semua pembuat kejahatan. Siapa pelakunya? Seperti apa ciri-cirinya? Siapa? Seperti Bisa saya apa? menjelaskan? Sebentar dulu. Oh, Anda mau jelaskan? Ya, menurut saya kan gitu. Jangan menurut saya, nggak gini. Kan di situ kalian pembuat kejahatan, orang Kristen yang melakukan kejahatan. Coba, Iya. ciri-cirinya adalah di ayat 22 dan 21. 21, 22. Oke? Bernubuat Ciri-ciri. pakai bernubuat pakai nama Yesus, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, ngusir setan pakai nama Yesus. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Teman-teman di sini masih setuju? Sampai saat ini saya setuju. Silakan lanjut. Ciri-ciri manusia orang Kristen yang seperti itu biasanya dukun, orang yang mengandalkan roh-roh nenek moyang. Kalau saya tidak Itu setuju ber- saya. Itu bertentangan sama ajaran Yesus. Biasa aja orang Oke, gini, coba diulang dulu pertanyaannya Ustadz Alif biar teman-teman mendengarkan dengan seksama. Diulang dulu pertanyaan Ustadz. Oke, kan tadi dari buahnya, ya kan? Berseru kepada Yesus Tuhan, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Orang inilah yang akan diusir oleh Yesus karena itu pembuat kejahatan. Bang Belajar setuju? Setuju, sampai saat ini setuju. Oke, Lanjut. Bang Rostrum, Pak Pastor, monitor, setuju Pak Pastor? Setuju. Bang Andreas setuju nggak? Tidak setuju. Akan tanggapannya kalau nggak setuju. Tunggu ada perahu dulu sebentar ya. Ada suara berisik ini. Siap, di mute aja dulu nggak apa-apa. Bang JR, Pak Dede mungkin tadi Jangan tidur tanggapannya di perahu ya, Bang ya. Ya, setuju. Oh setuju, oke. untuk Bang orang Kembar, Bang Kristen Kembar, ini. setuju nggak? Bang Kembar, masih setuju? Apa pernyataan Pak Alif yang harus saya Oke, setuju? diulang Ustadz Alif, diulang. Karena aku baik hati dan pandai menabung. Di situ kata Yesus, yang berseru kepada Yesus Tuhan, ngusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, orang itu akan diusir oleh Yesus karena dia melakukan kejahatan. Silakan Bang Kembar setuju? Dari kesimpulan itu saya tidak akan menyetujuinya. Oke, saya jelaskan ya. Siap Bang Andreas, silakan Bang Andreas dulu. Kenapa saya katakan tidak setuju? Karena itu hanya merujuk kepada pengajar sesat atau orang yang tidak benar. Itu yang dimaksud itu. Jadi bukan semua. Jadi kalau yang benar itu bukan ditujukan kepada situ, itu kan sudah di situ jelas bahwa pengajar sesat
pengajar sesat, nabi-nabi palsu. Itu yang ditolak. Oke, Bang Rostrum sama Bang Belajar, mungkin Pak Pastor mungkin ada yang mau ditanggapi karena Pak Pastor Rostrum sama Bang Belajar nih setuju tadi apa yang disampaikan Ustadz Alif. Bang Kembar sama Bang Andreas nggak setuju. Pak Pastor silakan atau Bang Belajar. Bang Belajar aja, silahkan Bang Belajar. Silakan. Jadi itu kalau diteliti di situ kan sudah jelas sekali di situ, dari buahnya lah kita mengenal pohon yang baik dan yang jahat. Itu baru sudah jelas. Jadi kalau pohon yang baik itu tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk, dan sebaliknya pohon yang Oke, saya penjelasan. sebelum Dengar, saya kan belum berikan pemaparan penjelasan tentang hal itu. Artinya menyatakan, sedangkan orang yang sudah percaya kepada Yesus yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan, tapi kalau mereka melakukan jahat akan diusir. Apatah lagi orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan sebagai jalan, sebagai kebenaran, sebagai kehidupan. Bang Kembar, Anda lari lagi dari tema, dari kesepakatan kita tadi yang awal, nggak ada kaitannya dengan non-Kristen. Matius 7:15 sampai 23 tadi kita fix itu sudah sepakat semua. 5 orang di atas ini, 6 orang, 7 orang dengan saya, bahwa itu yang dimaksud adalah teman-teman Kristen. Jangan lari lagi, keluar lagi dengan membahas orang-orang di luar Kristen. Ini kan yang diusir ini sudah jelas Kristen. Tadi kita sudah sepakat semua. Silakan Ustadz Alif diulang pertanyaannya. Capek host ngulang terus pertanyaannya. Berapa puluh kali aku nanya host. Cuma begini, tadi kan Bang Andreas itu. Makasih, saya mau turun dulu. Enggak, tapi saya tanggapi dulu ya. Jangan turun dulu Bang Kembar, jangan turun dulu Jangan Bang Kembar. turun, Bang Kembar. Jangan turun. Yang boleh Di turun mute aja dulu, di mute aja dulu. Yang boleh turun itu yang setuju, karena itu melanggar aturan debat. Karena lawan debat itu nggak boleh setuju. Nah, itu gurunda. Oke. Nggak seperti itulah. Lanjut Bang Kembali Alif, ya, lanjut. kembali ya. Iya. Sebenarnya tadi ketika Bang Andreas tidak setuju, malah saya makin tambah setuju. Kenapa demikian? Karena dia menegaskan itu berlaku untuk pembuat kejahatan. Nah, siapa pelaku pembuat kejahatan yang tadi disetujui oleh teman-teman Kristen yang lain? enggak, maksudnya pembuat itu kan yang penyesat. Lah iya, yang palsu. penyesat itu tadi yang disetujui oleh teman-teman Kristen yang lain. Gimana sih? Jadi kalau ada yang penyesat berarti ada yang tidak penyesat. Nah, gitu. Jadi itu lawannya itu. Iya. Jadi yang itu sudah jelas-jelas di sini di ayat ini. Nabi pengajaran Sebentar, kok dibantah kesepakatan kita tadi. Yang dimaksud tadi itu, yang diusir oleh Yesus itu adalah orang-orang teman-teman dari Kristen. Itu kan kita sudah sepakat tadi. Coba jangan keluar dari kesepakatan. Makanya saya tidak sepakat. Iya, Bang Hos. Itu kan tadi setuju. Di situ pengasiran itu berlaku untuk orang-orang Kristen. Bang Andreas mengatakan tidak. Itu untuk yang melakukan kejahatan. Siapa yang melakukan kejahatan? Tadi yang disetujui di awal. Siapa? Jadi di sini kalau siapa sih? Ya, sekarang penjelasannya kenapa Keyakinan atau satu agama. Tapi siapapun yang melakukan kejahatan itu, entah di luar dari non-Kristen, ya itu yang kena itu. Yang jadi masalah satu Bang Andreas, yang jadi masalah satu itu kitab suci kita. Berarti itu tujukan orang Kristen. Kita anggap aja begitu. Biar berlanjut dulu. Tidak seperti itu. Memang saya tahu, saya ngerti maksud Bang Andreas. Saya ngerti maksud Bang Andreas. Pokoknya siapapun yang penyesat, mau Kristen, mau apa kayak mau siapa Iya. Dan saya mengerti maksud kalian berdua. Itu yang ditolak. Ya, biarkan aja dulu. Betul kan itu di Alkitab adanya. Alkitab kan orang Kristen. Udah biar setuju aja dulu. Silakan Bang Alif, lanjut. Baik, saya kutip poin pentingnya ya, bahwa yang pertama kita tahu dari pohonnya yang mengajarkan, buahnya pengajarannya. Itulah yang sesat. Bentar dulu Bang Andrea, kita ambil poinnya dulu. Dan di Matius 7:15 sampai 23 ini kita sepakat juga bahwa teman-teman Kristen lah yang dimaksud. Sekarang kita lanjut Ustaz Alif, biar berkembang diskusinya, biar jalan. Lanjut. Oke, baik. Biar kita makin berkembang ya. Saya paham kalian juga ya. Nah, di sini sudah menunjukkan bahwa pembuktian ada Kristus yang asli dan ada Kristus yang palsu. Di mana Kristus yang palsu? Di mana Kristus yang asli, kan gitu.
Kristus yang asli mengatakan ketika orang itu mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, kata Kristus yang asli, aku tidak mengenal kalian. Nah, berarti tadi pelaku yang mengusir setan, bernubuat, bermujizat itu manggil Yesus, tapi dibantu dia perbuatannya itu, berarti itu yang membantu adalah Kristus yang palsu. Oke? Setuju ya? Saya tidak setuju, tetap saya tidak setuju. Kalau begitu artinya digiring ke situ kan pengertiannya, saya tidak setuju. Lah berarti Yesus pembuat kejahatan karena menyetujui perbuatan mereka tadi. Gimana yang sih? Itu kan yang dimaksud. Loh. Jadi ini kan ada pengajaran sesat. Jadi datang Iya, itu pengajaran sesat itu orang yang datang itu tidak pernah melakukan yang dia sampaikan kepada Yesus itu, tidak Bang. pernah melakukan. Hanya kan dia datang mengaku bahwa bukankah kami. Nah, tapi dia itu adalah pengajar sesat. Namanya pengajar sesat berarti tidak pernah melakukan yang sebenarnya. Gitu loh. ya Bang. Bang, coba pelan-pelan ya, izin pelan-pelan ya. Di 2:3-nya tadi kan Yesus berkata, "Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua pembuat kejahatan." Contoh pembuat kejahatan menurut Yesus tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, dan ngusir setan pakai nama Yesus. Kalau Ya, Yesus saya kan- merasa tidak mengenalnya, yang bermujizat, yang menyembuhkan orang dan seterusnya, itu yang bantu siapa? Coba saya tanya. Enggak. Oke, ini kan yang sekarang ini itu bukan itu yang dimaksud. Tetapi ini kan orang ini yang datang nanti itu tidak pernah melakukan apa yang memang betul dia katakan itu, bahwa saya ini pernah bernubuat demi namamu. Saya pernah mengusir setan demi namamu. Pas lanjut dulu ya, lagi ada di sini. Maaf Bang Andres, bentar. Padahal orang itu tidak pernah melakukan hal itu. Namanya penyesat, pengajar sesat, nabi palsu. Dia cuma hanya mengaku. Nah, itu yang ditolak. Makanya Yesus itu katakan, nyala daripada aku, karena yang disampaikan itu memang semua tidak benar. Tidak benar itu, tidak pernah melakukan itu. Makanya dikatakan Yesus itu, nyala daripada aku. Aku tidak mengenal engkau, kalian. Nah, namanya palsu. Jadi menurut aku yang palsu itu manusianya, bukan Yesusnya, Mesiasnya. Kayak Jadi saya gini. saya analogikan lagi lah, saya analogikan kayak saya ini kan Gini Bang. tidak mengenal Bicara Muhammad. tentang ini saya dulu nggak lama, cuma nggak lama. Bicara tentang nubuatan itu karunia. Bicara tentang mengusir setan itu karunia. Itu karunia dari Tuhan, itu tidak salah. Tetapi orangnya yang salah, artinya buah yang dia kerjakan atau perbuatannya yang salah. Itulah karena dia melakukan kejahatan walaupun dia bersungguh pada Tuhan. Kembar, tadi kita sudah sepakat, Pak Pastor juga sudah menyampaikan bahwa pohon itu yang mengajarkan, buahnya itu pengajaran. Ini pembahasan teologis loh. Makanya tadi saya sampaikan, ini Bang Rostro ini pastor. Pak Pastor sudah menyampaikan bahwa buahnya itu adalah pengajaran, pohonnya itu adalah yang mengajarkan. Nah, itulah yang dimaksud nabi-nabi palsu tadi. Boleh dikata kategori nabinya itu yang mengajarkan kepada orang-orang. Nah, itulah pengajarannya, buahnya. Gitu Bang. Itu pandangan teologis ya. Pak Pastor Rostrum, coba dijelaskan lagi dong biar teman-teman Kristen bisa lebih paham nih. Pak Pastor silakan. Oke. Sama dari pohon itu kan ada pohon yang tidak baik, ya itulah orang yang bisa mengajar. Sebentar dulu Bang Andreas, silakan dijelaskan dulu sama Pak Pastor. Gantian dulu. Ya, oke. Saya akan mengutip dulu sambil menunggu hostnya ya. Apa ini? Ustadz Alif. Jadi untuk Matius 7, ya kan, Matius 7:23 itu memang itu diperuntukkan untuk orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Nah, Matius 7:23 kalau melihat dari Bible saya di catatan kakinya itu adalah ini kata-kata Kristus untuk menjelaskan tentang bahwa seorang pendeta mungkin saja memberitakan Injil di dalam nama Kristus. Nah, saat ini sudah berjalan itu di internal kami, di internal kita, itu banyak yang bernubuat itu, banyak bernubuat. Tuhan berkata dan segala macam itu yang Yesus katakan, nyahlah gitu loh. Tapi Terus itu kan kemudian ada asli dan ada yang palsu. Ya kan? Pokoknya itu tidak berlaku untuk dibilang mau Kristen.
umum itu. Nah, contoh kalau saya begini kan. Bang Andreas, kalau umum ini kan perikopnya ada nih hal pengajaran sesat. Saya mau tanya dong, Bang Andreas ini apa jabatannya di gereja, jemaat kah, pastor kah, romo kah, pendeta kah? Karena ini ada sarjana teologi loh di sini, Pak Pastor Rostrom. Silakan Bang Kalau Andreas. kalau umum nggak mungkin dibawanya nama Yesus. Loh, namanya palsu, namanya pengajar palsu. Oke, Contoh kayak saya begini ya, contoh kayak saya begini. Dengarkan dulu, Bang. Saya ini bukan agama, saya ini bukan pengikut Muhammad. Nah, tapi pada hari terakhir nanti, saya datang kepada Muhammad bahwa Muhammad, bukankah saya ini bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Nggak ada kaitannya dengan agama lain, Bang. Ini nggak ada kaitannya dengan agama lain. Analogi. Analoginya tidak tepat. Tadi baru nih. kita sudah setuju, Bang Belajar sama Bang Rostrom sudah setuju. Jadi jelas Inilah Muhammad agama belajar itu teman-teman saya Kristen. nyala daripada aku karena Silakan Ustaz Alif. saya ingin kembalikan poin yang sangat berkaitan dulu Bang ya. Saya izin poin loh Bang, biar kita tidak ngarang bebas. Saya yakin saya tidak pernah berani melintir. Gini, ini kata Yesusnya dulu ya, biar kita paham poin tadi di situ. Dia berkata begini, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Ada Mesias palsu, ada nabi palsu, dan ada yang disesatkan, bahkan orang pilihan juga. Di situ poinnya, oke? Nah, kembali kepada yang tadi. Berarti yang tadi dikatakan oleh Yesus yang bermukjizat, sebagaimana dia katakan melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, bernubuat dan bermukjizat ngusir setan pakai nama Yesus, berarti itu merujuk kepada Mesias palsu. Sekali lagi saya bacakan ayatnya, sebab Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Oke, ada nabi palsu tadi, hal pengajaran sesat nabi palsu. Dia bernubuat, dia bermukjizat, dia ngusir setan pakai nama Yesus. Menurut Yesus ini Mesias palsu. Ya, terus yang aslinya di mana? Yang aslinya yang membantahnya tadi. Ya kan? Ya, yang berbicara itu aslinya itu Bang Ali Ustaz tadi. Betul. Yang berbicara yang itu. berkata kehendak melakukan kehendak Yang berkata itu. yang asli Itu kalau menurut apa saya. namanya ya, pemikiran manusia itu kan memang berbeda. Jadi sekalipun bagaimanapun kalian punya narasi atau bagaimana macam saya kan, tidak ada pengaruh, biar sehelai rambut pun tidak akan goyang dan tidak akan Tapi masuk gini, di dalam. Bang, tapi gini, Bang. Ini kalian karena saya itu lebih Ada yang Bang Alif hilangkan dari ayat ini, menyatakan bahwa bukannya tiap-tiap orang yang berseru kepadaku, artinya kepada Tuhan, karena mereka akan berbuat demi namaku, demi nama Tuhan. Jadi saat Bang Alif mengatakan bahwa itu Mesias palsu, padahal dinyatakan demi namaku, yang berbicara itu aku adalah Tuhan, maka di situ sudah terjadi kesalahan. Bang Alif menyatakan bahwa itu Mesias palsu karena sangat jelas dikatakan demi namaku, dan pernyataan di sini bukan setiap orang. Artinya, Bang Kembar, tahu nggak poin attack-nya apa, Bang? Apa poin attack-nya? Yang masuk surga itu hanya yang melakukan kehendak Bapa di surga. Itu poin attack-nya. Bang Belajar sama Pak Pastor Rostrom setuju nggak itu? Setuju. ya, Poin kalau mereka attack-nya setuju, adalah saya nggak setuju. yang Ya, masing-masing, bentar, Bang. Bentar, itu di dalam Matius 7:21 loh. Poin attack-nya adalah bahwa yang melakukan kehendak Bapa di surga itu fix 1000% masuk surga. Saya hanya membantah pernyataan Bang Alif menyatakan bahwa yang melakukan mujizat itu adalah Kristus palsu. Sedangkan dinyatakan di sini demi namaku. Artinya kalau dikatakan demi namaku, maka di situ dikatakan Kristus yang asli yang berkata demi Betul. namaku. Bang Kembar, boleh saya koreksi? Saya Kristen, saya tidak membela Bang Alif atau Ustadz Alif ya. Yang di ayat ini dikutip di sini di Matius 7 ini itu Yesus yang berbicara.
bukan yang palsu. Yesus itu menjawab. Yesus itu kan Iya, menjawab. iya. Jadi bukan yang palsu. Nah, Yesus menyampaikan tentang yang palsu ada setelah dia nggak ada itu, makanya kalian jangan percaya itu kan. Tapi gini teman-teman, sebelumnya karena kita ngebahas Matius 7:21, kan tadi ngebahas yang keren nih. Selamat datang Bang Haji, selamat datang Bang Haji. Iya, selamat siang Pak. Pertanyaan saya simpel. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Berarti ada yang manggil Yesus Tuhan gak masuk ke dalam kerajaan sorga, tapi ada juga dong yang memanggil Yesus Tuhan masuk kerajaan sorga. Benar apa enggak? Keliru bang, kalau dari dalilnya Matius 7:21 Yesus tekankan di situ, melainkan Bukan setiap yang orang. melakukan kehendak Bapa di sorga. Itu loh yang poin attack-nya loh. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari Muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.